Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-22 ayat 18 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Sebelum kita bersama membahas dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca. Kami mau membahasnya, mengertinya, dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 3 ayat ini memberikan kepada kita pengajaran yang sangat mendasar di dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah, dengan sesama, dan dengan alam atau ciptaan lainnya. Yang pertama, di ayat 18, kita diajarkan untuk tidak menggunakan, memanfaatkan, atau memfasilitasi orang-orang yang menggunakan sihir atau kuasa kegelapan, mantra-mantra, atau tindakan kejahatan apapun yang berkaitan dengan kuasa-kuasa si setan. Kita harus sungguh-sungguh dengan serius melawan semua orang yang melakukan tindakan kejahatan ini di hadapan Tuhan kepada manusia. Kalau ada kedapatan seseorang melakukan kuasa kegelapan, tindakan kuasa-kuasa dunia dari si jahat ini, maka kita sebagai orang Kristen bukan hanya menasihati, menegur, atau memberikan suatu pengajaran, tetapi juga disiplin rohani. Apabila orang tersebut bukan orang Kristen, maka diberitakanlah berita Injil dengan kuasanya yang ajaib. Tetapi kalau ada di antara orang Kristen yang masih memanfaatkan, menggunakan, atau memfasilitasi kekuatan dan kuasa si jahat dalam bentuk apapun dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka sebagai orang Kristen harus melakukan suatu tindakan pendisiplinan. Disiplin dapat dilakukan dengan cara yang bijak dan tegas. Artinya, orang-orang tersebut selain ditegur empat mata, diberikan peringatan keras, juga untuk sementara diekskomunikasikan dari gereja supaya digembalakan secara khusus. Karena ia telah melibatkan diri dengan kuasa kegelapan, roh tenung, atau kegunaan-kegunaan yang berasal dari setan. Apapun alasannya, hal-hal jahat tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Yang kedua, di ayat 19 dituliskan bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan binatang. Binatang lebih rendah dari manusia. Binatang adalah binatang, tidak mungkin disetarakan dengan manusia, dan manusia adalah manusia, tidak mungkin direndahkan seperti binatang. Sekalipun binatang dan manusia pada asal usulnya diciptakan dari debu tanah, tetapi tidak berakar pada suatu kenyataan bahwa binatang dan manusia itu sama. Binatang ciptaan yang lenyap dan musnah nantinya, dan berada di dalam penguasaan manusia. Ketika ada seseorang yang meletakkan posisi binatang setara dengan manusia, atau meletakkan posisi manusia setara dengan binatang, maka orang jahat seperti itu harus dihukum dan diadili oleh Tuhan dengan caranya. Dan dalam konteks kehidupan masyarakat, kita bukan hanya memberi teguran, koreksi, nasihat, tetapi juga orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu harus diekskomunikasi, didisiplin dengan sungguh-sungguh supaya manusia tidak menempatkan binatang seperti manusia dan tidak boleh melakukan hubungan seksual atau melakukan tindakan-tindakan yang melebihi apa yang seharusnya diperlakukan terhadap binatang. Namun, manusia juga tidak boleh melakukan tindakan yang membuat binatang celaka, merusak, atau melakukan pemusnahan tanpa memelihara dan menjaga keberlangsungan binatang apapun di bumi ini. Bagian ketiga, ini berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Allah. Diingatkan kembali melalui pengaturan ini bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sangat spesial, unik, dan khusus. Tidak boleh ada yang lain yang dapat disandingkan dengan Tuhan Allah. Entah itu nabi,
entah itu raja, entah itu imam, entah itu pendiri agama, atau orang-orang yang dianggap suci. Hanya ada satu Allah, dan satu-satunya, dan tidak ada yang lain, yaitu Allah yang Esa. Ketiganya pribadi pada Allah yang Esa, hanya itu yang disembah. Bapa, Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang-orang Kristen tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewi, tidak menyembah ilah-ilah lain, bahkan tidak bersujud kepada benda-benda atau buatan dari Allah sendiri. Dengan 3 ayat ini, kita diberikan suatu pengajaran bagaimana seharusnya kita memberikan diri, memahami untuk mengenal hubungan kita dengan sesama, dengan ciptaan lain, dan dengan Tuhan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan Allah yang keliru dapat membuat hubungan kita dengan sesama dan dengan ciptaan lain menjadi rusak dan salah arah. Karena itu perlu untuk kita memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan Allah. Dan yang mampu memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan Allah hanyalah Allah sendiri. Inisiatifnya datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kalau Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita suatu hidup yang baru di dalam dan melalui Kristus dan hanya melaluinya, maka kita akan berupaya untuk bersinergi dengan Tuhan Allah, melakukan suatu rancangan dan kehendak Tuhan yang benar, yang baik. Tentunya ini sebuah upaya yang datangnya dari Tuhan Allah. Kalau kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Allah, maka hubungan kita dengan diri sesama, dengan lingkungan ciptaan lainnya, memiliki suatu pengertian yang tentunya berasaskan pada kebenaran Allah. Kiranya respon kita terhadap realitas keberadaan Allah, realitas keberadaan kita manusia, dan realitas ciptaan yang lain dibangun berdasarkan pengenalan kita akan Allah yang mulia dan yang kudus itu. Dan semuanya hanya dapat dilakukan kalau setiap orang percaya telah mendapatkan pembaharuan dari Roh Kudus, telah memusatkan dirinya hanya kepada Yesus Kristus, dan menjalankan kehendak firman-Nya dengan tepat. Dengan demikian, kita akan mendapatkan pengajaran, pengarahan, teguran, nasihat, dan bimbingan agar kita benar-benar memiliki hubungan yang benar, yang kudus, yang mulia dengan Allah. Dan kita bersyukur karena Tuhan Allah oleh Roh-Nya akan memberikan kepada kita ingatan dan mengingatkan kita untuk hidup dalam seluruh kebenarannya. Kiranya renungan yang singkat ini, pembelajaran yang sudah kita dapatkan ini, menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menghormati, menghargai Tuhan Allah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami bahas, kami dengarkan, kami pelajari. Kiranya renungan ini menolong kami untuk memulihkan hubungan kami dengan Tuhan Allah kami, untuk memberikan pengertian yang benar bagaimana menempatkan diri kami dengan sesama, dan terutama dengan ciptaan yang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.